Oke, halo semuanya. Balik lagi di Invasion Podcast bersama gue Rian. Nah, di sini gue udah ada dua teman-teman gue nih, ada Kocan sama Kak Cita. Halo. Halo, halo, halo Hai. Nah, semua. gila nih udah hari kesekian, udah hari keberapa kita berkarantina ini. Gimana nih kabarnya nih Kocan sama Kak Cita? Gila, kulit gue memutih loh. Iya, iya bener ya. Tanpa skincare gitu, tanpa skincare. Iya, biasa tangan gue belang ada bekas naik motor kan. Sekarang udah hilang, gila. Gue baru menyadarinya loh hari ini. Gila, keren, Pas keren, lepas. keren. Kak Cita gimana, Kak Lu Cita? gimana? Gue sejujurnya menggendut sih. Aduh, Efek gila ya WFH, makan. makan mulu, masak mulu, tapi pergerakannya sedikit. Workout ya Tapi ala-ala. lo emang WFH, tapi emang lo WFH? Lu WFH. WFH nggak sih? Tapi tadi suka ngomong masih di kantor, masih di Oh kantor. iya, WFH tapi nggak full. Nggak Minimal, full. tapi minimal seminggu sekali. Cuma itu sebenarnya Hmm, karena kalau urgent aja sih harus ke kantornya, kayak ngurus-ngurus dokumen. oke. Tapi Tapi masih lu ada tuh, sendiri rame. apa? Masih rame tuh si tempatnya Cita. Kayak gitu. Gue itu tergantung divisinya. Kalau gue sepi, cuman kalau orang keuangan biasanya ada di tanggal-tanggal tertentu mereka ada yang rame tapi sekali masuk semua. Tapi habis itu udah kayak tadi sepi banget sih, kayak cuma 2-3 orang doang tuh di lantai gue. Hmm. Lumayan PR sih Nah kayak ini kan kita udah masuk ini nih, PSBB makin diperpanjang nih ya kan? yoi. Ih, Keadaan, udah nggak tahu keadaan, lagi, tapi pusing. keadaan, tapi keadaan di lingkungan kalian sendiri gimana sih? Kalau di gue nih ya, bener-bener kayak nothing's happen gitu. Kayak tadi gue Jadi mau kalau nyukur di, rambut tadi sore gitu kan, masih banyak yang main bola. Ngapain coba lu? Masih banyak yang masih rame. bocah-bocah. Iya masih di daerah gue masih kacau emang besarnya. Penuh Hebat. gitu atau rame seperti biasa keadaan di rumah lu kalau memang nggak ada corona ini? Iya, iya betul. Rame kayak biasa nggak terjadi apa-apa. Wow, Masih banyak yang Wow, nongkrong, masih banyak yang ngerokok, main bola. Kalau malam ada yang skateboard, gue lihat tuh hebat banget tuh. hebat. wow, hebat dong, keren. Di tempat gue Makanya juga gue, begitu sih, karena jadi kayak Apaan? pas itu, jadi pas gue juga pas Ria cerita ya, oh berarti emang kayak gitu. Tapi gue juga sempet nanya-nanya juga nih, karena depan rumah hmm, gue kan kalau pagi ada pasar ya, jadi gue nanya tuh, ada temen gue sempat nanya juga. Jadi mereka ini sebenarnya beberapa dari mereka nggak tahu loh kalau ada si corona ini. Gue juga bingung sih orang-orang itu ya. ya ampun, kok Serius. bisa nggak Sumpah, tahu sumpah gitu. mereka nggak tahu. Ya nenek-nenek kan depan rumah gua tuh ada nenek-nenek tukang kangkung tuh. Mereka tuh kayak nggak tahu gitu loh. My God. Ya, COVID iya itu Padahal apa sih. benar-benar gua udah sampai segininya. Mungkin ya satu sisi kita nggak bisa nyalain mungkin keadaan dia juga kayak gitu kan. Karena memang Mm-mm. tempat rumahnya juga untuk masalah media sosial atau mungkin TV pun nggak ada. Dia pun juga kayak jam 3 pagi udah di pasar, pulang jam 12, jam 11. Itu kan gimana dia sempat untuk ini ya, sempat untuk lihat media gitu. Tapi gue nggak ngerti, dia nggak ngerti atau nggak mau ngerti gitu loh. Jadi kayak tempat gue tuh kayak, wah itu serem sih, maksudnya kayak depan rame. Tapi sebenarnya kan harusnya dijanjikan katanya maksimal tuh sampai jam 8 untuk masalah pasar itu, sisanya Hmm. bubar. Itu berlaku cuma sehari 2 hari. pasti gitu Setelah lah. Sisanya itu bablas. sisanya bablas. Iya, terus memang ada pegawai, ada si pengawas-pengawasnya itu kan yang pakai orang Hmm. dinas ya sebutannya. Iya, iya. Ya, Orang dinas-dinas yang bawa mobil-mobil itu. Nah, terus itu mah sehari 2 hari, habis itu sisanya bablas ada aja. Udah sampai sekarang udah kayak dikasih tau malah lebih nyolot mereka, ya udahlah jadi kayak ya kita aja Gimana? gitu. nah iya bener tuh. Soalnya gue pernah kan gue nginep di kosan temen gue di Pademangan seberang rel, Mm. ya kan. Nah gue malam ke Indomaret sama temen gue. Emang ada mobil patroli dan Tapi itu benar-benar sepi tuh di Pademangan yang seberang tuh kok. Mm. Itu mereka Nah udah iya di ini makanya. tahu dikunci ininya kan di pintu-pintunya mereka di Iya gang-gangnya kan ada pokoknya yang pintunya. yang yang barisan portal-portal seblak gitu ya. itu. Iya, yang Ya barisan kalau seblak memang itu kosan temen gue. daerah sana Ya memang itu. lebih teratur sih gitu. Ya Jadi itu memang sumpah udah gue ke sono udah dikunci-kunci. sepi loh. Iya, udah dikunci-kunci. Tapi kalau pagi siang masih itu. Mungkin sampai Oh. sore, kayak sore mungkin so, pas gua beberapa kali kan gue masih keluar untuk kayak misalnya ngirim paket gitu-gitu kan. Mm. Jadi memang gue harus keluar. Pas gue keluar pun memang keadaan itu bahkan macet sih. Gue juga Iya loh, bingung sih. gue heran loh masih macet Iya, aja loh. Tapi iya gue maka juga ke kantor
awal-awal itu pas yang baru bukan PSBB sih, sebelum adanya PSBB. Itu tuh Ya, lockdown lah ya. masih sepi tuh berasa banget. Cuma memang yang katanya sepi banget tuh total enggak sih, sebenarnya enggak segitu banget sampai total hening gitu tuh enggak. Cuma emang sepi. Cuma setelah berlakunya PSBB, menurut gue jalanan malah jadi lebih rame. Kayak Iya, ya Iya sih, kok nggak. iya maksudnya kayak apa ya, di jalanan gue ke kantor terus atau pulang kantor itu tuh malah kendaraan lebih banyak dibanding sebelum adanya pengumuman PSBB itu. Kayak apa entah orang-orang tuh udah mulai jenuh kali ya di rumah kelamaan terus Ya itu bener sih, itu yang iya mulai kan? jenuh itu. Iya, terus akhirnya malah ya udah jadinya dilihat terus kayak awalnya pas yang benar-benar diperketat tuh PSBB-nya sampai yang duduknya dibatasin kalau naik bis atau naik kereta. Awalnya tuh teman gue gue kan kalau ke kantor bareng teman gue, dia bawa mobil. Hari pertama doang ada razia, dicekin satu-satu mobilnya. Kalau misalnya lebih dari seorang nggak boleh duduk di depan kan, harus duduk di belakang kan. Dan pakai masker. Iya, itu tapi cuma sehari doang, coy. Besokannya gue ngantor lagi, temen gue udah nggak ada tuh razia di tempat yang sebelumnya. Ada polisi, ada, tapi nggak kayak hari pertama yang bener dicekin satu-satu gitu. Ya. Tapi jamnya sama nggak? Sama, karena gue lagi pagi, kan gue pagi terus, maksudnya bukan pagi banget yang pagi sih, yang kayak jam 8, setengah 9 gitu loh berangkatnya. Nah itu tuh sama. Awalnya tuh hari pertama teman gue sampai telat gitu, sorry kak, telat. Tadi tuh ada razia di daerah sini. Terus besokannya nggak ada razia lagi. Enggak. Ya udah aja gitu. Tapi polisinya ada, cuman nggak razia satu-satu lagi gitu kayak. Ya udah, padahal baru hari pertama, hari kedua cuy. Maksudnya kalau yang gue sering lewat yang depan Seraton tau nggak sih? Sekalian kalian depan Seraton. Di mana? Depan Seraton. Seraton tuh yang mana ya? Yang Gunung Sahari. Gunung Sahari Seraton. Tahu. Itu di situ kan ada, di situ tuh memang selalu ada itu sedikit. Tapi memang itu lampu merah ya, lampu merah. Iya benar, di perempatan situ itu, tapi setiap jam berapa doang, sisanya kayak mungkin kayak jam ganjil genap yang biasa mereka jaga di situ sih, misalnya kayak jam 8 pagi, jam 8 sampai jam 10 pagi mungkin. Soalnya pas gue lihat ya mungkin sih. Jadi makanya pas tuh gue kok agak macet ya, pas gue waktu mau ke Pasar Baru, kok agak macet ya, ternyata itu sih masa apa? Lagi dicekin. Jadi cekin mobil sama mobil jalur kiri, pokoknya ada gitu deh, pokoknya dicek. Jadi ya mobil sama motor juga nggak boleh boncengan kan kalau nggak satu KTP. Iya. Iya, ya sampai segitunya sih. Itu pas gue lihat juga. Tapi memang yang benar kata Cita, ini jadi makin ramai bener sih. Karena memang secara nggak langsung ini tempat udah pada buka loh. Udah mulai pada buka lagi. Atasan karena pas rumahnya kan di daerah Ciledug sana kan. Ada pasar Cipulir. Awalnya gue juga lihatnya di mana ya? Kayak Lambe Turah gitu loh, sama di grup WhatsApp. Katanya pasarnya rame. Ternyata beneran atasan gue cerita, iya gue lewat situ. Udah aja nyantai itu pasar buka. Emang sih ITC atau apa itu nggak buka, tapi pasarnya tuh buka dan orang tuh rame jualan gitu. Iya, tapi itu parah sih. Memang kayak gue juga nggak ngerti ini terlalu. Kalau mungkin di kalian ya, mungkin kalau kalian mikirnya sih, kalau gue dari si orang yang buka ini ya, yang maksain jadi rame, karena memang udah nggak bisa gerak, kita udah nggak bisa makan, kasarnya seperti itu mereka. Iya sih. Tapi lu setuju gak sih tentang statement yang karena kemarin awal-awal kan katanya kita karantina dulu deh 2 minggu di rumah. Nah kalau 2 minggu kita nggak baik-baik aja, mungkin kita nggak kena nih. Makanya kenapa sekarang udah mulai rame gitu. Lu setuju gak sih dengan statement itu? Mungkin orang-orang mikir kita 2 minggu udah biasa aja sih nih. Mungkin kita aman kali gitu. Makanya dia keluar lagi. Kalau 2 minggunya dan itu serentak, gue setuju sih. Ini kan nggak serentak. Ya 2 minggu serentak, maksudnya punya pemikiran yang otaknya kayak kita semua mungkin, yang kayak memang 2 minggu di lockdown, gue mau banget 2 minggu di lockdown, ya udah just it 2 minggu aja, jangan lebih. Karena pas di awal minggu pertama ini, pas lockdown, itu se-chaos itu sih, Yan. Maksudnya ada sedikit pas, kebetulan kan bokap gue nggak ada pas lagi corona ini. Yang pas lagi, itu benar-benar agak sedikit nyebelin sih, maksud gue. Satu sisi, ya gue tetap bersyukur, karena kebetulan rumah duka mau nerima. Karena kan itu jantung, tapi banyak orang yang jadi ngomongin bokap gue kena corona meninggal.
Nah, Nah, itu parah sih. Itu Iya, juga ya itu juga maksud, terjadi di apa ya? Di kampungnya banyak si sih. Vina sih. Iya, ya di kampungnya Vina ya, tetangganya ada yang meninggal karena apa? Tapi malah digosipinnya karena COVID. Oh, ya parah. maka Aneh-aneh gue aja sih juga, emang. gue kesel gitu, maksud gue orang ini udah jadi, maksud sampai pas ketika baru nggak ada, gue ditelepon sampai ditelepon nih kan sama saudara Oh dekat iya. gue, nelpon, dia sampai ngomong, kamu tolong ini, tolong apa, tolong, maksudnya intinya gue yang paling dewasa, maksudnya kayak kakak gue sama nyokap kan udah nggak kuat kan, so gue yang paling saya, Hmm. lu paling kuat di sini, lu harus bantu buat ngecek ini prosedur covid bla 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 gitu. Hmm. Baru nggak ada berapa menit ya bisa diteleponin gitu gue langsung Ya ampun. kayak Setakut sampai itu ya orang-orang ya. Tapi parah sih kayak teman nyokap gue. speechless anjir digituin. Teman nyokap gue tuh awalnya, tapi gue juga gak tahu sih kayaknya beneran COVID atau enggak ya. Cuman akhirnya penanganannya jadi kayak COVID gitu. Awalnya kayak batuk-batuk karena kayak ngerokok gitu kan, kalau nggak salah, bapak-bapak. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Terus tanganin bener-bener blast, udah di rumah sakit, udah kan masuk ke GD, udah nggak bisa ketemu lagi tuh keluarganya. Tiba-tiba dikabarin meninggal. Ya, tapi nggak tahu sih beneran emang COVID apa enggak. Terus akhirnya tapi emang diperlakukan seperti pasien COVID yang dimakaminnya kayak gitu kan. Tapi yang kasihan si istrinya sama anaknya pulang ke rumah tiba-tiba Nggak boleh ketemu. dikucilin cuy sama semua tetangganya. Ya ampun. Ya itu memang itu terjadi di ini sih, terjadi di luar kota dan beberapa daerah seperti itu. Karena ini tuh di Pontianak saudara gue juga, di Jakarta juga gitu. Berarti di lingkungan gue parah banget, bener-bener cuman kayak orang tuh kepo, tetangganya kepo, tapi nggak mau nanya, terus kayak cuma ngeliatin dari jauh, terus kayak ngeliatnya kayak sinis apa, terus bukannya bantu kan. Biasanya kan kayak orang tuh Iya benar, itu kesalahan. Kesalahannya di situ. Itu parah banget, malah jadi kayak dikucilin gitu. Aduh, kenapa ya orang-orang, maksudnya ya makanya udah nggak sehat sih menurut gue. COVID ini terlalu, isunya pertama terlalu dibesar-besarkan juga. Ya, terus betul, setuju. Gue nggak setuju banget sih COVID ini. Menurut gue ketika ini 2 minggu, gue setuju. Gue kalau agak sedikit keberatan sama si ya presiden kita, atau mungkin kebijakan, gue ngerti pemikiran dia kayak gimana ya. Ketika mereka suruh lockdown, mereka nggak mau, bener nggak? Ya, tapi sekarang dengan mengadakan kayak gini, lu bikin mati kita semua. Ya nggak sih? Kalau kasarnya gini, kalau memang kalian yang mungkin digaji ngerasa ya udah ikut oke, apalagi kayak si Rian sangat aman nih masa gua aman banget sih. Soalnya kantor gue bergerak di bagian media, dan media sekarang lagi naik-naiknya malah karena kekarantinaan ini gitu. Tapi ya itu pasti banyak kerjaan lain yang kasihan gitu. Iya, nah kayak mungkin kita itu juga menurut gue bisa kasih tuh, lu belum kasih sama gue ya, gue hampir udah nggak tahu mesti ngapain lagi. Gue dan untuk yang usaha kostum gue, untung gue ada. Ya maksudnya gue masih ngurusin yang lain-lain gitu. Maksud gue masih untuk kayak ngurusin invasion, masih ada, mungkin ada job yang sebelumnya itu gitu-gitu, yang kayak Maizen dan Kasur dan lain-lain. Nah terus kalau giliran kayak gue kan bergerak di bidang jasa. Misalnya bergerak di bidang jasa tuh kayak kostum gitu. Kostum walaupun gue online shop, tapi gue harus tetap cari bahan, benar gak? Iya. Iya, benar. Dan tempat cari bahan gue itu di tempat kerumunan, tempat ramai. Dan tempat itu ditutup awalnya dari di Tanah Abang ini, awalnya kan ditutup sampai tanggal berapa gitu ya, tanggal 8 April atau apa gitu, 9 April. Ya gue udah tenang banget, udah santai lah tanggal 9 April gitu. Terus pas hari Sabtunya, hari Sabtu atau Minggu, itu ditambah lagi sampai tanggal 19 plus 2 minggu kan. Dan itu udah anjir nih gimana, soalnya gue sebagian besar memang gue ngambil dari situ karena emang ada langganan di situ karena. Terus setelah itu 19, dan kebetulan yang teman gue ada yang kerja di sana, yang buka toko di sana, dia yang selalu keep update sama gue, kayak Chan belum buka, Chan ini gitu kan. Terus sampai kemarin gue akhirnya balik ke rumah dia, karena memang dia kan sampai pindahin alat-alatnya. Dia ini yang tukang print-printan itu, press-pressan, yang ngepres baju, sablon-sablonan. Nah, terus sampai digotong alatnya. Itu kan mesinnya gede banget ya, mesin cutting dan mesin printingnya, sampai digotong ke rumahnya. Betul. Karena dia ngomong, gue bilang, lo ngapain kok sampai lu bawa ini semua dan lu sampai kerja di sini? Gila Chan, kalau misalnya gue nungguin di sana, gue nggak ada pemasukan sama sekali. Lebih baik gue
tetap bisa jalan online, dan itu gue bilang itu gedung yang nggak ada rencana mau dibuka. Gue nanya gitu ke dia. Dia ada orang partai yang bikin lagi kerja nih sama dia nih, yang lagi bikin, kan dia lagi rame nih masker sablon yang partai-partai gitu. Lo tahu itu Tanah Abang rencana kapan katanya? Kurang lebih diperkirakan bulan Oktober. Astagfirullah. Iya. Gila. Bulan Oktober. Gue jadi takut ulang tahun gue ntar sepi dah. Padahal ulang tahun gue masih Oktober loh. Maksudnya itu kacau itu loh. Gue gak mau ulang tahun gue sepi. Pusing banget pas bulan Oktober, dan itu memang gue langsung diem, anjir bulan Oktober. Dan yang paling nyesaknya adalah ini kan udah mau Ramadan ya. Iya. Ramadan bahkan besok kan udah mulai puasa. Besok puasa. Dan itu biasanya konveksi dan Tanah Abang itu pemasukannya bisa sampai 4 sampai 5 kali lipat dari biasanya. Itu benar-benar puncak uangnya di situ. Dan si pegawai konveksi, kan ini berentet nih, Tanah Abang nggak buka, otomatis nggak bisa konveksi, bener nggak? Bener. Kan sekitar rumah gue konveksi. Iya. Itu semua orangnya udah dipulangin, Yan. Kasian nggak sih? Buset. Gue nanya sama tukang jahit gue. Pekerja-pekerja. Wah, gue nanya ke si tukang jahit gue, bilang, Mas, gimana temen lu yang di kerja konveksi, harusnya kan ini lagi rame. Gue penasaran kan, jadi kayak gini. Sebagian pada dipulangin, bos. Karena memang dia udah nggak bisa kerja, kata dia gitu. Dan sebagian juga, kalau memang masih ada yang mau kerja, itu jahit APD buat itu, sama jahit masker kain, kata dia. Tapi itu nggak banyak yang ngerjain kayak gitu. Karena memang itu sekacau itu, ya. Gue nanya sama teman gue yang konveksi juga, dia ngelakuin itu cuma untuk nutup bayar THR si pegawainya doang. Nggak untung sama dia sama sekali. Waduh. Berat sih itu. Sejujurnya itu berat. Gue denger loh. Iya, pas sampai gue pas untungnya di sini, gue pun sampai beli kain sampai ke Sidoarjo, anjir. Freak banget sih. Anjir. Gila. Dan itu harganya 2 kali 3 kali lipat, dan gue ya udah gitu, yang penting tukang jahit gue kan masih punya keluarga juga, biar tetap hidup lah, misalnya Ramadan biar tetap dia ada ini juga, pemasukan juga. Kalau enggak, gila sih, gue udah nggak bisa bayangin ini kalau misalnya beneran sampai bulan Oktober dan akhir tahun ya, katanya rencana kayak gitu, apa yang akan terjadi, anjir. Wah, udah sih, sing sih. Gila. Kita hidup normal cuma seperempat tahun. Kayak kemarin aja gue tahun ya benar. Startup sih yang banyak kena sih efeknya. Kayak kemarin gue ngobrol sama temen gue. Startup nih. Iya, temen gue ngobrol sama temen gue kan, chatan. Terus dia nanya, lo gimana, Cit? Tapi kan gue karena kerjaan gue di oil and gas kan, kemarin kan beritanya minyak dunia turun kan. Tuh lumayan deg-degan juga sih ke impact ke nanti ke perusahaan bakal kayak gimana kan. Karena kan gue juga nyambung ke sana kan, acuannya ke harga minyak dunia itu kan. Terus temen gue juga ada yang komen, Pak, paling kalau misalnya lo berdarah-darah 5-6 bulan lah. Wah, tapi 5-6 bulan juga berasa, cuy. Apalagi yang buat cicilan-cicilan bagaimana nih? Gue sih udah bersyukur sih, nggak terpengaruh sih untuk masalah gaji atau apa. Cuma kemarin gue temen gue yang startup, maksudnya startupnya di bidang makanan yang aplikasinya cukup terkenal gitu. Itu gede sih. Dia tuh sampai bilang ke gue kayak, dia nanya, lu gimana, Cit? Ya gue masih bersyukur lah, aman-aman sih. Maksudnya ya selama belum ada pemotongan gaji dan atau PHK gitu, aman lah. Lu gimana? Gue juga ya lumayan lah, Cit, cuman gue gajinya dipotong nih, demi apa? Iya, terus gue nggak tahu nih kalau misalnya nanti sampai Lebaran bakal kayak gini terus, nggak tahu deh bakal ada pemotongan karyawan apa enggak. Jadi tuh si startup ini tuh berusahanya nggak ngurangin karyawan tapi motong gaji. Cuma kalau misalnya kayak kondisi kayak gini tuh bakal panjang, dia bilang bisa jadi ada kemungkinan malah pengurangan karyawan. Tuh kan kayak berat banget gak sih? Kasihan. Pasti sih. Iya, kayak kemarin kan sempat ada berita yang PHK Ramayana ya, apa sih? Iya. Itu sedih banget ngeliat itu. Sedih loh ngeliatnya. Memang satu sisi kita nggak bisa mempertahankan, yang pasti sih. Betul. Iya, karena soalnya si bos juga udah nggak bisa. Kayak satu sisi. Iya benar. Si pekerja, ini karyawan ini memang butuh uang gitu. Maksudnya emang butuh pemasukan lah untuk biaya hidup, apalagi kondisi kayak gini. Tapi satu sisi sebagai pemilik perusahaan atau pebisnis,
dia juga pasti mikir dong pemasukan gue akan dari mana, belum dia harus tanggung Iya jawab kan benar. membayar semua karyawan, dan apalagi mesti ada tanggung jawab seperti kayak THR atau apapun itulah. Nah, ya itu jadinya serba salah, kayak menyalahkan perusahaan, tapi perusahaan juga pasti punya pemikiran lain yang dimana dia juga mikirin ya orang itu juga kan, kayak nanti kalau gue nggak bisa tanggung jawab untuk bayar gajinya dituntut lagi, tapi kalau lay off ya kayak gini juga, jadi kayak Ya, ricuh makanya gitu. sempet kenapa sampai seheboh ini ya, menurut gue sih, gue juga bingung sih sampai sekacau ini benar-benar udah ngacauin ke rembet kemana-mana sih. Maksud gue ke perekonomian, keamanan, masih kriminalitas tinggi banget sekarang. Maksud gue Iya, sampai separah apalagi ini loh. kemarin napi-napi dibebasin. Iya. Wah itu wadidaw sih, itu wadidaw sih. Itu Pusing. ini orang-orang lagi krisis, ya kan, lagi krisis ekonomi. Iya. Terus si napi dibebasin. Nah kan kita nggak tahu keadaan keluarga napi gimana ya kan, apa dari keluarga berada, apa dari keluarga yang nggak mampu, ya kan? Baru Maksudnya berapa hari aja. Iya. Gue sebenarnya lebih stres ke impact ininya loh, bukan impact sakit coronanya. Karena menurut gue kalau gue sendiri, ya kena corona mungkin masih bisa bertahan karena umur segini kan. Kita lah masih bisa bertahan karena masih umur segini. Maksudnya kayak penanganannya step by step-nya udah sangat jelas gitu. Ketika lo tenggorokan lo sakit, lo harus A, B, C, D. Prosedurnya itu udah jelas banget. Kita harus ngapain. Nah itu sebenarnya udah aman, udah cukup aman karena kita tetap keep update dan kita termasuk orang yang ngikutin aturan pemerintah. Yang gue takut adalah side effect-nya ini, dan ini beneran kejadian anjir. Kayak bener kayak bahaya banget. Gue pun ngerasain ini sendiri juga. Yang kayak pembisnis makanan, kalian ngerasain nggak sih? Kalian sekarang pesan makanan semurah itu? Iya. Murah Dan banget, murah ada banget. apa voucher-vouchernya gitu loh. Akhirnya sampai pada kerja sama gitu kan, kayak yang di aplikasi ojek online deh, kayak banyak kan dikasih kupon ini sampai potongan. Iya. 50%. Makanya gue tiap hari kalau kita main sampai malam kan pasti gue ada aja. Bentar Kak, gue ambil makan. Kan jam 12 tuh gue sering beli makan. Gue aja kalau ke kantor kan suka karena itu promo juga. Iya, terus gue pernah kayak GoFood makanan Aceh. Emang sih ada maksimal, tapi kayak gue cuman yang harganya 80.000 tiba-tiba bisa sanggup jadi 30.000 nggak tuh? Terus gue pas lihat langsung dia shock banget, si asli kayak waduh. Itu bener sekasian itu sih. Gue ada satu saudara gue kerja di F&B. Ini saudara dekat banget F&B. Nah kerjanya di mall-mall tuh buka cabang banyak banget, yang ada kurang lebih ada 30 nggak berapa puluh gitu cabang ada di mall gitu kan. Dan itu sekarang yang buka sisa 6. Gila. Dan lo tahu setiap kali penjualannya per hari cuma berapa piring yang akan terjual dengan online? Cuma 6 anjir. Itu dikit banget sih pasti. Miris 6 banget. Dan dia udah ngestok, dia kan beli, kan dia udah mikir ini bakal Ramadan dan bakal rame banget kan, bukber apa segala macam. Udah ngestok beras itu sampai 1 ton. Aduh. Kayak sampai segitu. Ternyata kayak gini, dia sampai nelponin nyokapnya, terus kayak ini kayak kita bisa bangkrut kayak gini-gini, sampai segitunya anjir. Itu F&B segitunya. Udah sampai separah kemarin itu. Kemarin gue baru belanja bulanan buat gue puasa kan sama nyokap gue tuh. Kalau Kasari tuh kok deket sini kan. Bener-bener yang buka cuma si supermarketnya doang, yang lainnya tutup. Gue kayak miris banget lihat. Iya, memang pasti gitu. Iya. Gue aja waktu yang WFH apa sih yang awalnya kan sampai 19 April dulu kan ini ya kalau nggak salah. Itu gue sebelum itu gue ke Kokas sama temen gue karena mau ke Carrefour kan. Itu kan gue langsung kan lewat basement kan karena parkir. Terus ada pengumuman Kokas ditutup, mallnya yang buka pokoknya yang tenan yang lantai bawah yang LG itu yang ada lantai Carrefour sama ada beberapa makanan tapi yang di bawah. Tuh wah itu kalau nengok ke atas itu bahkan eskalator untuk ke atas aja tuh ditutup. Jadi yang benar-benar yang buka yang di atas tuh Informa sama S Hardware. Itu aja mereka sampai nurunin barang ke lantai LG. Sampai gue tanya kan, ini masih buka mas? Masih, tapi ya gitu Kak, sepi, gak ada yang ke atas. Itu tuh semua makanan full tutup. Awalnya tanggal sebelumnya yang sampai 5 April tuh masih beberapa restoran buka, tapi sepi banget. Bener-bener sepi. Terus pas diperpanjang sampai 19, beneran sama sekali gak ada yang buka. Satupun di yang lantai atas itu loh yang
It yang ada Jeko terus yang atasnya makan makanan Jepang gitu, bener-bener Iya. gak ada yang buka itu satupun. Iya, Udah. itu Lu mikirin gak sih segitu yang kayak kokas. Korean barbecue dan kawan-kawannya yang kita harus makan di lokasi itu gimana? Gimana mereka Kemarin ya sekarang? terakhir minggu lalu sih masih buka, cuman sekarang udah enggak sama Serius? sekali lu, parah lu. Gue sih Iya. dari Masih awal buka? Kayak minggu-minggu dua apa kayak ya 10 hari ke belakang lah, Sakabe, Pocajang masih buka tuh. Sekarang udah enggak. Oh, iya. Oh, Sekarang udah ya enggak. memang Kasian juga ya. udah. Iya makanya kalau yang itu kan harus makan on the spot ya. Tapi ada inovasi baru mereka. Maksudnya dengan barbecue di rumah gitu. Jadi memang mereka nanti nyamperin gitu-gitu. Jadi memang bawain gitu. alat-alat. Ada. Ya, tapi itu kalau all barbecue you can apa? eat gimana nyamperin kok? Iya, Itu beneran dia bawain banyak balik banget. lagi. Oh iya. Dia bawain banyak banget, iya. Dia bawain banyak banget. Wah, Emang boleh ada dicoba. juga. Boleh dicoba. All you can eat, tapi ada minimum ordernya berapa gitu-gitu. Jadi memang gitu. menurut gue sekarang kita udah nggak bisa ngapa-ngapain sih. Karena memang udah semuanya kita mau protes kita nggak bisa makin memperburuk keadaan nggak sih? Udah paling udah paling benar sebenarnya. Udah kayak nurut aja nggak sih dengan keadaannya sekarang, kayak nggak usah macem-macem daripada makin parah. Karena menurut gue juga berita-berita dari pemerintah kayak nggak segitu transparannya nggak sih, maksudnya? Iya. Jadi orang tuh was-was banyak yang bilang nih, tapi gue minta pendapat gitu. Kalian nih. Gue minta pendapat kalian. Menurut kalian jumlah korban yang terdampak yang ada di media itu real, dikecil-kecilkan atau dibesar-besarkan? Dikecil-kecilkan. Kenapa kok? Kenapa dikecil-kecilin kalau menurut gue. Sekarang berapa sih? Gue lupa deh. Yang 900. Kalau di line segitu. Gue lihatnya patokannya lain aja. Yang positif 900. Ya? Nah, yang positif udah ribuan. Oh, itu maksudnya yang meninggal ya? Yang meninggal. Ya, yang meninggal udah 900. Kalau menurut gue sih ya di kecil-kecilin. Pertama juga awalnya dari yang berita pertama tuh yang 2 orang terjangkit itu kan bulan apa ya, Maret ya kalau nggak salah ya. Itu kan padahal kayak hampir seluruh dunia, apalagi kayak Singapura, Malaysia kan sebenarnya udah pada kena kan. Terus kayak gue juga pernah mikir, wah ini kita Indonesia hebat banget ya, kayak orang udah kayak seheboh itu terus belum ada beritanya sama sekali. Iya, kayak belum ada berita sama sekali. Nih yakin gak sih? Gue pasti bener kan, kayak gosip terdengar sebenarnya ditutup-tutupin karena memang pemerintahnya belum siap dengan peralatan-peralatan medis dan segala macamnya. Itu benar banget, itu sumpah itu belum siap bener. Itu pas gue ke Husada kemarin Cit, yang pas kemarin ngurusin kayak gituan. Gue langsung pengen ngecek di situ hari itu juga di Husada. Terus ngecek COVID. Terus? Dan itu di depan ada tenda COVID. Ada tendanya. Gue bener ingat banget, gue lihat anjir itu tenda. Gue bilang ke mbaknya, Mbak, saya dan mama saya mau tes COVID. Nggak bisa? Biar tenang aja. Nggak bisa, Kak, alatnya belum ada. Tuh, bahkan lo langsung merasakan di rumah sakit lagi kan? Iya, gue langsung bener, wow, gue bilang, ada di sini. Terus pas di Suryanti Santoso ya, yang kayak di daerah Sunter itu. Adanya di sana. Dan gue langsung call dong. Maksud gue memang, ya kita mencegah lah, ada orang tua kan. Maksud gue ada nyokap gue juga yang kayak betul. Gitu. Maksud gue pengen, dan dia lagi di lingkungan rumah sakit gitu. Iya, jaga-jaga. Jaga-jaga juga kan rumah sakit, mungkin perjalanan apa segala macam. Ya sekalian aja kita tes gitu kan kalau bisa. Atau memang itu depan ada tendanya, kenapa nggak bisa? Terus gue dirujuk ke sana. Pas gue telepon Suryanti Santoso, dia ngomong, kalau nggak ada gejala nggak usah dateng, tanya-tanya, dicek dulu aja, ditunggu. Kayak gitu kayak. Itu tuh lucu anjir. Nggak, tapi itu kayak lucu. Bahaya loh. Itu bahaya. Jadi maksud gue kayak ini ngentengin banget. Ya karena ada om dan tantenya temen gue itu, omnya nih ya, dia tuh nggak ada simptom sama sekali loh. Beneran deh, dia tuh nggak ada simptom, terus dia cuma ngerasa kayak sesek doang nafasnya, kayak sesek dada. Dia datang ke rumah sakit gitu, salah satu rumah sakit yang memang rujukannya COVID. Ditolak. Ya udah, isolasi sendiri aja kayak nggak ada apa. Sorenya meninggal cuy. Jadi pas bener-bener parah banget, baru UGD mau nerima, tapi ya udah, maksudnya ya nggak bisa ditolong lagi gitu. Bodoh, mereka tuh gue nggak ngerti. Nih maksudnya gue ngelihat Jepang itu kayak gitu kan, Korea kayak gitu kan. Maksudnya Korea Selatan dan Jepang aja udah ngalamin kayak gitu
dan dia bisa selesai dalam waktu kurang lebih 2 minggu. Bener nggak? Mereka Iya. udah hampir bisa aktivitas loh mereka. Bahkan Jepang udah bisa aktivitas. Tapi Jepang sih sekarang udah kayak mau udah pandemik berapa lagi. Tapi Itu udah dia mulai lagi mau ditutupin lagi sih. mau wave 2 Udah, karena temen gue iya. di Jepang gue tanya kan, gimana di sana? Wah, ini sih parah sih. Maksudnya mulai ini lagi, mulai berasa lagi gitu kayak, oh ya sama aja berarti. Iya, tapi mereka untungnya mereka tertib jadi cepat kelar gitu loh. Jadi Iya, kayak orangnya juga ya gitulah. Gua ini nggak jelas banget prosedur harus ke rumah sakit, bullshit anjir, itu nggak ada, nggak bisa, menurut nggak bisa sembarangan main ke rumah sakit. Yang ada pas gua akhirnya ya udah gua coba tunggu berapa hari sendiri dan kita saling ngamatin dan saling jaga aja gitu kan. Jadi pas dia itu gue juga mikir soalnya ketika gue nyampe ke sana dan itu banyak pasien COVID yang lainnya mungkin yang ternyata beneran yang awalnya kita nggak kena jadi kena. iya karena Iya benar. ya entah karena nggak sehat, lagi nggak sehat atau gimana, tiba-tiba nggak sadar kena kayak jadi carrier atau apa kan. Iya, makanya itu bener kacau banget sih. Ini dua kacau dari segi sebenarnya ini bener kacau seancur-ancurnya dari segi ekonomi pasti psikis itu juga parah. Orang tua kalian ngerasain yang kayak gitu nggak? Oh jujur nyokap gue tuh Gimana tuh? Coba kayak parnonya gimana ya, bukannya menurut gue lumayan sih parnonya ya. Jadi misalnya gini, awalnya ya udah minum vitamin tiap hari, cari vitamin bla bla bla, sempet panic buying karena mulai lockdown kayak suruh belanja ini belanja itu. Gue bilang kan nggak usah lah, maksudnya tenang aja daripada numpukin makanan tau-taunya nanti expired kan sayang juga. Udah beli belanja secukup-cukupnya aja gitu kan gue bilang. Terus gue tiap pulang kantor bener-bener gue gak boleh masuk ke rumah, kayak gue buka baju di depan pintu gue tuh harus langsung mandi. Itu prosedur. Terus semua barang gue disemprot-semprotin, tiap ada Gojek apa segala macam itu bener diterima terus langsung dibuka, plastiknya dibuang. Jadi kayak bener gak ada yang boleh masuk rumah sama sekali karena ya udah bener-bener kayak separno itu. Karena kan nyokap gue ngerasa kayak ya lo gak apa-apa gitu, lo masih muda gitu kira, tapi kan lo pikirin dong gue sebagai orang tua gitu yang lebih tua terus lebih rentan kena kayak wah iya sih, cuman tapi jadi parno kayak kemana-mana kayak harus itu. Gue tuh bener-bener kalau keluar dari rumah pure gue harus bener-bener buka baju, semua baju yang habis dari luar tuh bener-bener langsung direndam, terus gue bener-bener harus langsung mandi keramas total dan baru boleh masuk. Kayak gue beruntung sih, gue beruntung deh kayaknya punya keturunan sikap pola pikir realistis sih. Emak gue sempat kayak gitu juga, tapi nggak terus-terusan, kayak cuma awal-awal tuh tiap baru datang dari luar disemprot-semprot langsung suruh mandi, tapi kesini-sini kayak ya udah biasa aja gitu. Yang penting dia cukup sekedar ngingetin, udah lagi kayak gini jangan sering keluar rumah. Yeah. Bapak gue juga santuy aja setiap hari dapat gosen kirim ke sana sini, balik nyampe rumah ya tetap aja mandi biasa. Gitu sih, nggak yang separnoan segitu sih kayak Kacita, enggak sih untungnya. Keren keluarga gue nih. Gitu. Kayak cuma sekedar ini aja sih, sekedar ya jaga diri aja lah. Udah tahu kebersihan harus gimana. Nyampe rumah cuci tangan gitu. Gak yang parno banget sih kalau keluarga gue sih. Emang seini sih, seheboh itu yang memang mereka orang-orang ini kayak gue yang kalau ini saudara gue sih, yang saudara dekat gue sini itu sampai di ini kan anaknya kalau memang nyampe rumah kan ada garasi suruh mandi di situ. Buset. Kalau gue karena ada pintu samping langsung ke kamar mandi, jadi gue langsung gas masuk ke sana mandi. Iya, suruh buka baju di situ, mampus loh di garasi. Tuh sampai segitunya. Emang segitunya sih, parah. Tapi sih. emang perlu sih. Maksudnya kayak gue sudah sampai wah ini sih udah cenderungnya mereka tuh jadi separno itu untuk keluar rumah. Tapi gue pernah ada di titik, di titik parno sih kok. Gue pribadi. Oh ya. Gue pernah kayak abis sholat subuh nih, gue agak tiduran duduk gitu, terus tiba-tiba dada gue ngap kok, gue nggak bisa tidur. Wah itu gue biasanya kan, gue biasanya abis sholat subuh, tidur lagi kan, bangun-bangun gue jam 11, jam 12. Nah kali itu gue nggak bisa tidur, sumpah.
Itu gue juga Kepikiran gue parno. itu Gue gue pernah takut gue kenapa nih. gue juga pernah parno gara-gara Bener-bener mungkin kampret sih emang. karena udah jarang jajan kopi atau segala macam ya, jadi toleransi gue terhadap si kafein tuh bener-bener turun drastis banget. Satu hari itu gue minum ini, nyoba dalgona, kan pakai Nescafe. Nescafe tuh kan kopi hitam, termasuk kopi yang kuat kan. Gue santai kan, gue bikin dalgona sore-sore nih. Terus kita lah main kan sampai malam kan, jam berapa tuh. Terus gue kayak udah ya, terus udah coba. Gue mau tidur nih karena besokannya gue ngantor. Kok gue nggak ngantuk-ngantuk, kan gue udah mulai gue kesel kan. Ya udah, besokannya gue bangun mandi dong pagi-pagi. Nah, gue tuh telat, jadi gue sempet agak lari nih ke mobil temen gue, kan rumah gue di dalam gang gitu kan, jadi gue lari ke depan. Terus gue nyampe mobil, kok gue sesak nafas, capek kan, gue kira capek ya, mungkin ya udahlah. Tapi sampai kantor kok gue masih ngotot kayak dada gue nyesek, gue sampai, terus gue agak ngerasa pusing kan, tapi gue nggak batuk. Gue bilang ke temen gue, kok gue parno ya, gue sesek nih, gimana ya, kayak dada gue kayak penuh gitu loh. Apa gue udah lama nggak olahraga, lari, capek banget kan, kayak aduh gimana ya, sampai di rumah tuh gue masih kayak gitu, jadi kayak terus makin jadi kepikirannya parah banget kan, kayak di kepala gue kayak gitu, setakut itu gue. Sampai gila lo kalau sampai beneran nggak bener banget sih, kayak deg-degan parah, terus kayak dada tuh kayak penuh banget, terus kayak sesek banget kan. Wah itu asli sih, parnonya tuh luar biasa sih, bener-bener separno itu sih gue, sangat banget, karena kan katanya ciri-cirinya ada sesek, dadanya sesek kan segala macam kan, kayak anjir nggak bener sih. Wah ini gue sedek-dekan itu, gue takut banget, kayak untung besok-besokannya udah kayak ya udah kayaknya efek. Tapi memang itu side effect-nya gara-gara kayak gitu psikisnya keganggu, itu yang bikin lebih parah sih menurut gue. Impact-nya jadi kemana-mana. Ya udahlah, udah paling nggak bisa, kita juga udah bisa ngapa-ngapain, sekarang udah paling bener di rumah aja ngikutin prosedur pemerintah sih, palingan bukan pasar terima nasib ya. Tapi menurut gue orang-orang yang bakal bisa bertahan itu orang-orang kreatif sih menurut gue. Iya. Nggak orang-orang yang cuma terima keadaan pasrah, silahkan meninggal karena keadaan ini gitu. Tapi kalau orang-orang kreatif harusnya masih bisa bertahan sih. Karena memang menurut gue semuanya tuh yang banyak banget. Pertama yang dirumahkan, banyak banget yang jadi punya usaha home industry lain, tapi itu secara langsung ngebunuh usaha F&B sih. Jadinya ibu-ibu yang di rumah WFH jadi jualan makanan kayak gitu-gitu. Jadi kayak udah mulai, ya mau gimana, semua kita butuh hidup kan, keluarga masing-masing, bukan kita mentingin ke diri sendiri. Tapi kalau kita nggak kayak gitu, kita nggak punya spend mungkin kalau sampai akhir tahun kayak gitu. Ini sih deg-degan banget sih kalau sampai akhir tahun. Gue aja sampai bilang tadi ngobrol sama temen gue, ini masuk Juni gila juga ya kita ya. Padahal udah feeling kan, ini kayaknya fix pasti abis lebaran nih, puasa pasti masih kayak gini nih keadaannya. Bener kan? Wah ini kalau sampai PSBB aja 22, lebarannya 24-25. Fix gak sih? Itu juga belum tentu udah bakal berjalan kembali normal tuh kan, masih gak ada jaminan juga kan. Oh tiba-tiba terus-terusan, wah pusing sih. Sebenarnya gue juga kayak ngelihat banyak kan beberapa yang perusahaan-perusahaan kayak swasta kan juga sebenarnya masih pada masuk kan ke kantor. Ada yang beberapa yang ngerasa kayak pengen WFH segala macam yang ke kantor. Tapi ya gimana ya kalau misalnya pada ngeluh kayak gitu ya. Bingung gak sih, kayak ya udah syukur masih ada kerjaan. Coba bayangin kayak, karena gue tadi habis nemu di Instagram kayak ada yang ngepost yang WFH ngeluh pengen kantor. Iya, yang kantor ngeluh pengen WFH. Iya. Terus yang apalagi yang di PHK pengen kerja. Iya, terus kayak masih miris bersyukur, sih. masih bersyukur, masih bisa hidup, masih bisa ngejalanin kehidupan gitu. Kayak ya udahlah sekarang kayak ya udah gitu, kayak sekarang gimana caranya biar gak bosen dan biar ya udah ngejalanin aja gitu, kayak mau gimana lagi. Ya lu juga sekarang semua orang-orang juga butuh pemasukan untuk hidup kan, apalagi kondisi kayak gini. Iya sih, udah nggak tahu mesti ngapain lagi. Paling bener kita inovasi terus nih, nyari apa, bikin ini, udah nggak jelas. Soalnya memang udah solusi terbaik itu sih, kayak orang-orang sekarang
ya kalau memang orang-orang yang cuma masrah, yang kayak mau kejahatan apa sebenarnya masih banyak solusi sih. Ini juga gue nggak ngerti kata orang ada teori konspirasi dan lain-lainnya, atau gue juga kurang ngerti sih kayak gimana. Nah, memang untuk pengurangan populasi, senjata biologis atau gimana-gimana kan omongannya seperti itu kan tentang COVID ini. Tapi kayak Karena napi-napi itu ya dikeluarin, kan langsung pada banyak. Maksudnya kayak di deket rumah gue aja kayak langsung ada motor 2 hilang gitu kan. Cuma katanya ada yang juga bilang kayak, ya daripada gue keluar, gue pengangguran, gak bisa ngasih makan keluarga, lebih jelas gue balik lagi ke penjara. Iya mending gitu sih. Iya. Itu keren tuh. Gue harus kenalan sama orang itu tuh. Jadi kayak sengaja ngelakuin kejahatan biar dia ditangkap, ya udah dia balik lagi aja ke penjara. Toh lebih jelas karena kan di penjara kan juga maksudnya lo dikasih makan kan. Iya, makan jelas. Macam, iya, makan jelas kayak. Terus keluar dia nggak ada kerjaan, ngapain? Terus kayak ketemu keluarganya, dia nggak bisa ngidupin keluarganya, lebih batin lagi kan sebenarnya. Ada juga katanya yang ada ngasih pendapat kayak gitu. Makanya jadi banyak yang balik lagi ke masuk penjara ya karena itu. Gak dapet kejelasan itu yang mendingan di dalam penjara, dia jelas. Bener, memang udah segitunya sih, udah separah itu. Jadi kayak ya udahlah, palingan kita sih tinggal jaga diri aja masing-masing. Kita pun juga semua udah event kan yang kayak kita rasain sendiri, yang kita event job semua kan cancel semua kan. Iya. Ada berapa puluh event, berapa puluh invasion yang kayak sampai akhir tahun gitu kan. Sebenarnya kan kita ada di lock sampai akhir, semua cancel semua. Ya udah mau gimana, memang kayak gini kan. Dan gue jadi mikir apakah semua memiliki nasib yang sama, entertainer semua kayak kita. Tinggal makanya kata Chan aja, tinggal mikir gimana kreatif kita buat tetap jalan. Iya betul. Makanya harus kreatif sih. Jadi mau gue ya orang-orang yang memang lagi pandemi kayak gini nih mungkin bisa jadi buat solusi buat si yang non denger juga. Maksud gue benci banget tuh kayak orang tenangnya rebahan. Coy itu rebahan sampai sebulan setahun kagak pegel badan tuh. kagak mikir satu hal yang bisa ngasih impact ke seseorang atau lingkungan atau keluarga lu gitu. Jangan cuma rebahan itu satu hal yang menyenangkan anjir. Itu menurut gue secara langsung kayak ini yang gue takutin ketika kita setelah COVID ini selesai, hubungan sosial kita personal yang kalau ketemu itu bakal canggung banget sih. Iya. Itu sih yang gue takutin. Jadi kayak kita bakal canggung banget, dan tapi sisi positifnya jadi kita lebih respect ketika kita bisa ngehargain waktu sama teman-teman juga kayak gitu kan. Jadi semoga sih setelah ini nggak ada apa-apa lagi ya. Semoga cepat deh kelar ya. Ini kan diprediksi kan bulan Mei, bulan Juni katanya. Tapi sih ya semoga kenapa-napa mau lebaran kan, kayak kasihan juga yang mau ngerayain dan lain-lain. Semoga nggak sampai segitunya banget sih. Itu nggak bakal tuh nih kita sholat Id, gue rasa nggak mungkin. Nggak mungkin sih. Nggak ada nih kumpul-kumpul lebaran tuh juga nggak ada. Nggak mungkin. Itu kereta udah ditutup loh. Dan udah bisa pada refund tiket yang buat pulang kampung. Iya memang udah diblok, tapi ya kita tahu itu cuma media doang sih yang ngomong kayak gitu. Kenapa? Dalam kenyataannya itu cuma media doang yang ngomong kayak gitu. Dalam kenyataannya masih bisa nyolong-nyolong. Iya, ngabur-ngabur masih bisa sih. Iya, jadi kayak itu masih bisa sih, nggak mungkin diblok kayak gitu. Ya, lo tau sendiri lah, makanya kenapa gue ngerasa bullshit sama media itu, ya kayak gitu, lo ngomong A, B, C, D, sampai Z, ini bla bla bla, tapi ternyata keadaannya masih bisa. Gue nggak ngerasain. Harusnya. Gue nggak ngerasain gue nggak ngerasain di lingkungan gue itu terrealisasi semua. Makanya pas ketika orang rumah gue nonton TV, gue selalu bilang ngapain sih nonton kayak gitu tuh, nggak jelas banget tuh, bikin lu parno doang. Iya benar. Nonton kayak yang ketawa apa kayak gitu, menurut gue kayak Rumah Uya gitu. Iya, vlog ini Raffi Najwa tuh. Terlalu bullshit. Makanya pas gue ini ada omongan pas sama ketika masih ada bokap sama nyokap, ada pas nyokap ya gue ngomong kayak gini. Lo ngerasa nggak sih COVID ini tuh sebenarnya gue aneh, ini beneran yang meninggal segitu banyak kah? Atau beneran yang terjangkit segitu banyak kah? Isunya sebesar itu kah? Tapi untungnya kerabat kita nggak ada yang kena ya. Gue nanya satu-satu, kerabat lo ada yang kena nggak? Gue nanya bokap gue, nggak ada. Klien lo ada yang kena nggak? Nggak ada. Nyokap gue, saudara ada yang kena nggak? Nggak ada. Gue, kerabat, rekan kerja, anak-anak invasion, temen SMP, nggak ada satupun yang kena COVID.
Kalau memang ini COVID isunya sebesar itu, seenggaknya ada satu nggak sih kan? Iya, betul. Cuma ya tapi Gitu. keluarganya ada om tantenya temen gue kena Kena. sih, iya beneran. Dan itu yang tadi gue bilang, yang satu omnya itu ditolak, tantenya pun juga, dan itu meninggalnya di hari yang sama tapi di beda rumah sakit, satu sore satu agak malam. Dan itu tantenya almarhumah tantenya itu jenazahnya sempet ditolak loh karena nggak ada pemakaman yang khusus COVID, udah penuh. Ya Itu gue ampun. diceritain, dan itu katanya tante deketnya gue kayak, nah demi apa bener. Tapi emang kalau orang udah meninggal COVID itu kan menular ya. COVID itu kan menular dari air liur gitu-gitu kan. Jadi mungkin virusnya tuh katanya masih hidup karena kan takut kontak yang ngebawa kan. Kan bukannya dibebet atau mungkin dimasukin peti atau mungkin orang muslim kan dibebet apa segala macam kan, itu kan prosedurnya yang ngangkat juga orang pakai baju APD gitu. Pakai APD, iya ya. Itu dia. Cuman katanya sebenarnya kalau udah dikubur sih harusnya mati virusnya. Ya pastilah, maksud gue lagi juga itu kan nggak mungkin lo korek-korek juga tuh kuburan. Iya itu. Cuma yang itu, yang pekerjanya, yang tukang gali kuburnya itu, Beb. Oh, tapi yang respon yang bangkainya itu orang yang tinggal di lingkungan situ. Gue nggak mau ada orang COVID dari sini yang meninggal di sini, ya nggak sih? Ya itu jahat sih kalau itu. Yang pemakaman kan banyak begitu kan. Kemarin gue lihat sampai miris banget, udah lagi susah ditolak-tolak begitu kan, kasihan banget ya. Kasihan banget sih sumpah. Tuh gue pas denger cerita itu kayak, wah anjir ya kali. Gak kebayang, coba bayangin tuh kalau yang nolak itu yang kena keluarga dia gimana. Makanya ini sih sekarang sih palingnya kita juga paling ini kan ada teman-teman yang dengar juga nih di sini. Pengen sih kasih masukan juga ke mereka biar nggak terlalu over parno, waspada boleh tapi jangan terlalu paranoid sih. Bener. Iya, kalau sampai paranoid itu udah nggak sehat. Jadi psikis lu sebenarnya kan yang bikin sakit tuh sebenarnya otak lu kan. Ketika otak lu ngomong badan lu sehat ya itu bakal sehat secara alam bawah sadar. Tapi ketika otak lu bilang sakit ya pasti lu gak gampang sakit kayak gitu. Itu sih yang kepercayaan gue sendiri ya. Dan sama sih jaga prosedur aja sesuai dengan yang pemerintah anjurin, jangan bandel atau jangan sok-sok keren kayak nggak apa-apa gue anti corona, silahkan. Kalau kenapa-napa ya orang terdekat lo yang bakal nyukurin lo pertama kali. Iya. Oke, mungkin segitu aja kali ya ngobrol-ngobrol kita kali ini, gila. Mungkin semoga masalah ini cepat selesai lah ya. Amin, ya Allah. Cepat kelar. Iya. Gak berlarut-larut gitu ya. Pokoknya pengen buat keluar rumah gitu. Pengen project dijalankan. Iya, pengen aktivitas normal lagi gitu lah. Betul banget. Sedih gitu. Dan pokoknya buat teman-teman tetap di rumah, tetap jaga kesehatan kalian, dengerin apa kata pemerintah, ikutin aturan semuanya. Oke, mungkin segitu aja sih untuk video kali ini. Kak Cita atau Kocan ada pesan-pesan lagi? Jangan terlalu kemakan sama omongan media, jangan paranoid, tetap realistis aja sih. Jadi tetap realistis, ya benar kata Rian, realistis dan tetap jaga prosedur yang diajukan pemerintah. Waspada boleh, takut jangan. Nah itu, bedain danger sama apa tuh, lupa gue tuh. Iya, jadi waspada boleh, takut jangan gitu. Jadi ya waspada aja, nggak apa-apa. Jadi memang ini kan keadaan yang pandemik ya, jadi kita tetap harus waspada. Tapi kalau hampir takut, itu yang bikin kacau semuanya. Kayak gitu. Oke deh. Kak Cita, ada satu dari kata? Jaga kesehatan. Kalau misalnya memang nggak perlu keluar rumah, udah anteng aja di rumah. Kalau memang harus keluar rumah ya sesuai prosedur aja, pakai masker, ya meminimalisir lah terjangkitnya COVID inilah. Pokoknya penting jaga kesehatan deh. Intinya mah itu, jangan sampai dibikin stres dah. Bahaya kalau stres. Tuh ya teman-temannya, tolong didengarkan. Semoga kalian terhibur sama podcast kita kali ini. Semoga bisa nemenin kegiatan kalian di rumah juga. Nah, sampai ketemu podcast berikutnya ya. Kita bakal ada bintang tamu nih ya kan. Nggak cuma dari K-pop ya kan. Bener gak Kocan? Benar, nggak cuma dari anak Invasion aja. Iya, ini bakal ada bintang tamu dari dunia orang-orang viral platform lain nih. Platform lain ya kan. Iya, Kita bakal orang-orang viral. Jadi bener sih. pantengin aja terus YouTube channel Invasion, subscribe, like, comment, share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Dadah. Dadah.